kesalahan yang pernah juga saya lakukan, ya karena mungkin saya minimnya pengetahuan waktu itu, ya waktu saya pertama membuat channel yang sudah monetize, walaupun lolos monetize, tapi ya seperti itulah, nanti saya jelaskan di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube, tempatnya belajar YouTuber pemula. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula. Tentunya yang seperti saya juga teman-teman ya. Namun saya sebelum lanjut membahasnya, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru di channel ini ya teman-teman ya. Di sini saya itu tertarik untuk membahas tentang 6 segini ya, kalau 6 ya. 6 kesalahan yang jangan pernah dilakukan kalau kalian itu pengen mulus monetisasinya ya teman-teman ya. Tentunya buat konten-konten kreator seperti saya ini juga, seperti kalian semua itu pasti menginginkan bahwasanya channelnya itu diterima monetisasi dan juga bisa menghasilkan uang dari YouTube ini teman-teman ya. Namun terkadang juga saudara-saudara kita atau teman-teman kita selalu mengabaikan larangan-larangan dari YouTube dan juga menghalalkan segala cara agar bisa monetisasi, dan pada akhirnya mereka itu gagal monetisasi atau mereka itu lolos monetisasi tapi channelnya itu sepi bak kuburan ya teman-teman ya, karena kalian itu melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh YouTube ya teman-teman ya. Memang ada yang akan lolos, tapi ya itu lagi tadi, kembali lagi ya teman-teman ya, mereka itu akan kesusahan atau kesulitan mendapatkan penonton atau mendapat rekomendasi daripada YouTube itu sendiri teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah mencatat 6 ya kesalahan itu atau jangan pernah dilakukan teman-teman ya, agar kalian itu dapat diterima menjadi partner YouTube. Karena memang seperti yang kita ketahui semua, di tahun 2023 ini memang YouTube sedang gencar-gencarnya memperbaharui sistem-sistem mereka, memperketat syarat-syarat mereka ya teman-teman ya. Jadi saya ingin berbagi cara ini biar kalian itu tidak kecewa nantinya ya teman-teman ya. Saya juga ini baru merintis, walaupun saya sudah ada channel saya yang sudah monetize, tapi saya merintis lagi channel ini, channel ketiga saya ini dari nol ya. Bisa kalian lihat subscribernya pun baru puluhan ya teman-teman ya. Nah, apa saja sih Bang yang tidak boleh kita lakukan dan yang boleh kita lakukan ya teman-teman? Simak terus sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan kalian itu bisa memahami inti daripada video ini dan kalian bisa aplikasikan pada channel kalian ya teman-teman, biar kalian itu bisa diterima menjadi partner YouTube ya teman-teman. Nah, di sini itu ada 6, sudah saya catat di sini teman-teman ya, biar saya itu tidak lupa ya, karena memang ini dulu kesalahan yang pernah juga saya lakukan ya, karena mungkin saya minimnya pengetahuan waktu itu ya, waktu saya pertama membuat channel yang sudah monetize, walaupun lolos monetize, tapi ya seperti itulah, nanti saya jelaskan di sini teman-teman ya. Yang pertama itu kalian itu kalau mau lolos monetisasi, kalian harus bikin konten yang original ya teman-teman ya. Dalam artian original itu yang benar-benar kalian yang bikin ya, dan jangan juga mengambil video yang memang banyak orang yang ambil. Contohnya seperti konten berulang ya. Konten berulang ini konten original teman-teman ya. Misal kalian itu
nonton di sebuah konser atau di tempat keramaian, swalayan atau ke mall ya, yang kemungkinan di situ banyak juga konten kreator yang mengambil video di situ, sama-sama kita menggunakan kamera kita ya, tapi kita itu terkena konten berulang karena kita tanpa menambahkan narasi-narasi. Sebelumnya saya sudah bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Di sebelum ini ada yang konten berulang seperti apa ya teman-temanku. Kalau bisa, nah kalau seperti ini, seperti yang saya bikin ini tidak bisa terkena konten berulang karena saya memang ambilnya sendiri dan memang saya punya muka sendiri, kecuali kata-kata saya itu saya ulang-ulang ya teman-teman. Jadi hindari konten berulang ya teman-teman, dan pergunakan video yang ori. Harus pede teman-teman ya, jangan mau malu-malu. Kalau memang kita mau terjun ke dunia YouTube, kita harus pede ya. Saya dulu juga seperti kalian, saya itu membuat konten tanpa wajah ya teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi biar kita nggak kemana-mana ya. Kedua itu jangan beli jam tayang. Nah ini juga di video sebelumnya saya sudah bahas mengenai jam tayang ya, karena ada di youtuber-youtuber lainnya membahas tentang jam tayang dan itu tidak bisa lolos monetisasi ya teman-temannya. Itu memang benar, tapi bisa juga lolos monetisasi, tapi ada dampaknya teman-teman ya, karena channel kalian tuh sepi. Seperti yang sudah saya bahas, saya dulu membeli jam tayang, lolos monetisasi, dan channel saya sepi. Nah, bisa juga kalian itu tidak akan lolos monetisasi ya teman-teman dari awal. Jadi jangan lakukan itu. Ini saya belajar berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya membeli jam tayang memang lolos, tapi channel saya itu sepi ya. Yang ketiga, jangan beli subscriber. Nah, beli subscriber ini kalau bisa jangan ya, karena bisa tidak lolos ya. Walaupun saya juga itu menggunakan jasa beli subscriber, tapi dampaknya, logikanya gini teman-teman ya, saya kasih logikanya. YouTube, kalau kita itu mengupload video, orang pertama yang akan disajikan video kita itu adalah subscriber kita teman-teman. Nah pertanyaannya gini, apakah subscriber kita yang kita hasilkan dari membeli itu menonton video kita, sedangkan mereka juga tidak tahu apakah kapan kalian itu mereka itu mensubscribe channel kalian ya teman-teman, karena sistemnya kan begitu, otomatis mereka itu mensubscribe channel kalian. Jadi respon daripada subscriber kalian itu tidak ada, jadi nanti dampak daripada itu video kalian itu akan sepi. Karena kalau misalkan kalian upload video, YouTube merekomendasikan ke subscriber kalian, tidak ada yang merespon, maka YouTube menilai video kalian itu tidak menarik. Nah apa dampaknya? Video kalian itu akan sepi dan channel kalian akan sepi ya, walaupun kalian itu nanti diterima monetisasinya, tapi kebanyakan itu nggak diterima kalau berlebihan teman-temannya. Walaupun saya dulu itu juga membeli jam tayang diterima, tapi itu dampaknya tadi ya teman-teman ya, saya kan sudah kasih penjelasannya ya. Yang keempat, jangan memakai video orang lain atau konten yang digunakan ulang. Ini jelas ya teman-teman ya, sudah saya bahas juga. Reupload ya, kalau ini teman-temannya banyak juga orang yang berdalih menggunakan Creative Commons ya, yang bisa digunakan kembali. Tapi itu jangan digunakan ya kalau bisa teman-teman. Segala sesuatunya kalau memang itu hasil daripada karya kita, itu lebih memuaskan nanti hasilnya. Dan ini juga bisa terdetek oleh YouTube ya, karena memang sistemnya YouTube ini sudah canggih. Walaupun yang ada tulisannya Creative Commons, kalian juga bisa terdetek bahwasanya itu konten yang digunakan ulang. Jadi kita harus bisa bedakan konten yang digunakan ulang dan konten berulang ya teman-teman ya. Saya sudah bahas sebelumnya ya. Yang kelima, jangan menonton video kita sendiri. Nah ini ada juga konten kreator yang membolehkan menonton video sendiri. Nah memang boleh sih sebetulnya, boleh aja, jangan berlebihan. Nah seperti itu. Tapi kebanyakan daripada kita itu melakukannya secara berlebihan. Kalau yang youtuber besar itu mereka tidak memperbolehkan, karena memang mereka tahu dampak daripada menonton video sendiri itu teman-teman ya. Tapi kalau
kalian masih ngeyel ya monggo, tapi jangan, memang kalau misalkan nanti ditolak jangan nyalahkan siapapun ya teman-teman ya, jauhilah kalau nonton sendiri itu, karena YouTube kami memang kemauan YouTube itu benar-benar orang yang menonton video kalian itu orang lain, jadi bisa kan tujuannya nanti untuk mempromosikan iklan-iklan daripada YouTube. Jadi keuntungannya di mana kalau kalian sendiri yang nonton video kalian, jadi yang pengiklan ini jadi merasa rugi teman-temanku semua ya. Jadi yang terakhir, jauhi konten yang berbau sara. Nah ini yang kebanyakan orang-orang nggak tahu ya, berbau sara, untuk mungkin menyerang pribadi seseorang ya, atau menjelek-jelekan suku, agama ya teman-teman, jauhi yang seperti itu ya. Marilah kita jadi konten kreator yang benar-benar kreatif, yang bisa mengedukasi ya, hasil-hasil konten kita itu menjadi edukasi buat banyak orang ya, ataupun hiburan buat banyak orang, tanpa harus menjatuhkan satu sama lain atau menjelek-jelekkan satu sama lain ya. Jadi biar kalau memang nantinya kita itu mendapatkan penghasilan daripada YouTube, hasil yang kita hasilkan itu menjadi berkah buat keluarga kita ya teman-teman ya. Jadi itu tadi 6 yang jangan kalian lakukan kalau kalian itu mau lolos monetisasi ya teman-temanku semua. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan konten kalian yang original, misalkan kalian itu membuat konten vlog apa, yang penting original, kalian itu tidak menggunakan lagu-lagu yang terkena copyright, kalian pasti lolos monetisasi, dan kalian sudah bisa melakukan tadi yang 6 ini ya teman-teman ya, karena memang kepuasannya itu kalau misalkan hasil daripada karya kita sendiri itu sangat memuaskan teman-teman ya. Saya ini walaupun saya berbicara di sini yang nonton cuma 10, misalkan yang nonton cuma 5, saya itu merasa bangga dan puas, karena itu hasil daripada karya saya teman-teman, hasil dari pemikiran saya. Walaupun saya itu mempunyai apa ya, tempat saya belajar lah, intinya saya terinspirasi oleh youtuber-youtuber yang besar seperti Denjisi, karena di channel beliau itu juga banyak mengajarkan kepada kita untuk youtuber pemula, dan juga channelnya Khairunisha Adlina ya. Saya itu dulu waktu pertama nge-YouTube banyak terinspirasi dan belajar pada mereka-mereka itu semua teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi kalian bisa perhatikan yang 6 tadi ya teman-teman ya, dan jangan dilakukan kalau bisa ya. Jadi semoga videonya ini bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Tutorial YouTube, tempatnya belajar YouTuber pemula. Bye-bye.